Tubagus Fadly dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Perkara Pidana PN Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777.b garis miring 2021 garis miring PN BTN atas nama terdakwa Tubagus Fadly dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan ini. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Tubagus Fadly, tempat tanggal lahir Serang 21 April 2002, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat TBL, agama Islam, pekerjaan serabutan. Apakah benar? Benar, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP. Apakah saat ini saudara dinampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Pak Hakim. Betul, mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Maju. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan sidang ini ditunda pada hari ini? Kami setuju, majelis hakim. Bagaimana? Setuju. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2021, tepatnya pada pukul 9.00 WIB, dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum, agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara pidana PN Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777/P-B-2021/PN BTN atas nama terdakwa Tubagus Fadli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap untuk dihadirkan di persidangan pada hari ini? Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum? Silakan dihadirkan saksinya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap untuk melaksanakan sidang pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Muhammad Safiuddin. tempat tanggal lahir, Tanggal lahir Serang 22 September 2002. alamat, Tempat tinggal Cinanggung. pekerjaan, Perusahaan swasta. jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah benar saudara? Ya, benar. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersiap disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Bapak Hakim. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempatnya. Silahkan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Silahkan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang jelas dan benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana yang diatur di dalam pasal 242 KUHP. Dan apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Bapak Hakim. Saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy B4460 TIR? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari, Pak Hakim, setelah saya mengecek parkiran depan rumah saya. Bagaimana saksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada, Pak Hakim, yaitu gembok garasi rumah saya rusak dan rantai untuk menggembok garasi sudah hilang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah benar barang ini adalah bagian dari barang bukti milik saudara? Iya benar, Bapak Hakim, barang tersebut sepeda motor Scoopy saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silahkan berikan pertanyaan kepada saksi. Benar, Pak, saya selalu mencuci stang sepeda motor saya.
Iya Pak, saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai gembok pagar juga sudah tidak ada pada sepeda motor saya hilang. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu telah hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar jam 4.30 pagi saya hendak pergi sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor Scoopy saya telah hilang. Pada saat Anda mendapati sepeda motor Scoopy Anda tidak ada, pada tempatnya Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu gerbang Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, sebelum saya tidur selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi B4460TIR. Apakah benar itu plat nomor milik Anda? Benar Pak, itu plat motor saya. Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda tidak ada? Benar Pak, gembok motor saya dan rantai gembok rumah saya telah menyadari pas motor sepeda saya tak hilang. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup Pak Hakim. Silakan Hakim anggota 1 mengajukan pertanyaan untuk saksi. Terima kasih Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Iya Bu, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangan sepeda motor saya. Baik, cukup yang mulia. Silakan Hakim anggota 2 mengajukan pertanyaan. Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Baik. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi pada saksi? Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dan saksi dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan seperti pada saat kali ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap pada saksi lainnya ataupun ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saudara saksi, apakah saudara siap, sehat jasmani rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam sidang ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas dan tepat. Nama Putri Salsabila, tempat tanggal lahir Tangerang 30 September 2003. Jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, alamat 3 Raksa Tangerang. Pekerjaan polri, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia Pak Hakim. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Silahkan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat.
Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Maka untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungannya keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada 5 Juli 2021. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Tubagus Fadli yang melakukan pencurian? Saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut banyak onderdil sepeda motor yang sudah dibongkar. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Iya Bu, kami mengamankan plat nomor kendaraan dan 1 buah obeng yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut. Dari mana Anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar Bu, pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara? Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor, salah satunya Honda Scoopy dengan plat nomor B4460 TIR dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sebuah obeng. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri sedang beristirahat. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Selanjutnya kepada PH terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, kami akan menghadirkan 1 orang saksi Pak Hakim. Apakah saksi sudah siap? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Reza Adriano di ruang persidangan. Tugas, silakan hadirkan saksi atas nama Reza Adriano ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani Yang Mulia, dan saya siap memberikan keterangan pada hari ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas Anda berupa KTP? Bisa Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri Anda. Saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Reza Adriano, tempat, tanggal lahir, Serang 14 Oktober 2022. jenis kelamin, Laki-laki Yang Mulia. umur, 19 tahun Yang Mulia. alamat, Jalan Tambak Pamaraya Yang Mulia. pekerjaan, Pedagang Yang Mulia. agama Islam, bangsa Indonesia. Apakah benar? Benar Yang Mulia.
Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersiap disumpah atau berjanji. Siap Yang Mulia. Pada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil sumpah. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal Yang Mulia, benar. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saya hanya sebatas pedagang Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan Anda dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa sebatas pedagang dan pelanggan biasa. Karena terdakwa sering berbelanja di warung saya. Kemudian, apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti Pak. Namun yang saya ketahui terdakwa hanya bekerja pas dan kadang ikut proyek pembangunan jalan, kadang serabutan. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Ya namanya juga kerja serabutan Pak. Tidak terus pegang uang, tapi terdakwa sering utang ke warung saya, tapi utang-utangnya sering dilunasi. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa? Iya Pak, saya mengetahuinya barusan dan saya terkejut karena sepengetahuan saya Bapak Tubagus ini hari-harinya sangat baik. Terima kasih Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan pencurian di komplek atau kampung Anda? Tidak pernah Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak, Pak Ketua. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin mendapatkan keterangan? Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap pada saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Baik Yang Mulia. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang harus dihadirkan lagi ke dalam ruangan persidangan? Cukup Yang Mulia. Bagaimana? Sudah selesai? Bagaimana? Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin 6 Desember 2021 jam 9.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa pada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177P-B/2021 PN BTM atas nama terdakwa Tubagus Fadli
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan pada persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian dari barang saudara yang curi? Ya, benar, Pak Hakim. Berupa satu plat B4460 tir Ya, benar, Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada bagi saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Iya, Pak. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut. Tetapi karena saya melihat kondisi rumah yang sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah, Pak, beberapa kali saya lupa. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Tidak, Pak. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12-an, saya keluar tanpa tujuan hanya sedang cari angin. Nah, lewat di depan rumah korban, saya melihat kondisi rumah yang sepi dan agak gelap, sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah. Kemudian saya masuk dengan rusak gembok pagar rumah terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sepeda motor Scoopy dan setelah di luar pagar rumah membobolnya dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai. Kemudian saudara apakan motor milik korban? Motornya telah dijual oleh saya dengan harga 2 juta rupiah. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami dulu. Apakah saudara penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Pak, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Pak, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, Pak, saya mengetahuinya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya, Pak, saya sangat menyesal. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terbangun atau terbangun dengan tindak pencurian yang saya lakukan. Baik, cukup Pak Ketua. Baik, silakan anggota hakim Saya rasa cukup. Baik, DP, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon bagi saksi agar menuntas jalannya satu minggu agar kami akan mempersiapkan tuntutan yang mendiskusikan dan sendiri. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda selama hari ini? Iya, Pak Hakim, kami setuju. Sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini
tanggal 6 Desember 2021 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777-B/2021 PN Banten. Atas nama terdakwa Bagus Fadli Setia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali ke depan, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Bagus Fadli, tempat lahir Serang, umur tanggal lahir 19 tahun 21 April 2022, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal agama Islam, pekerjaan serabutan. Berdasarkan surat pelimpahan acara terdakwa, Bagus Fadli dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 3 dan 3 KUHP sebagaimana telah dibacakan dan pokok tentu tidak dibacakan lagi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menemukan kebenaran dan adil dalam perkara ini, kami jaksa penuntut umum akan menguraikan fakta-fakta yang terletak dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi korban M. Fadli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ada hubungan dan tidak mengenal terdakwa, bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, dan kemudian lalu setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan lalu mengungkapkan terdakwa. Atas pernyataannya saksi terdakwa tidak keberatan. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian, bahwa benar terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian tersebut, bahwa benar terdakwa melakukan pencurian ketika kondisi rumah sedang sipil, bahwa benar barang bukti yang di atas telah dijual sebagai oleh terdakwa. Untuk memberikan keterangan material dalam perkara yang kami yang penuntut umum akan menguraikan fakta. Sidang lanjutan perkara pidana PN Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 P/B/2021 PN BTN atas nama terdakwa Bagus Fadli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan dan pledoi kita? Sudah siap, Pak Hakim. Silakan dibacakan. Baik. Pledoi. Nama lengkap Bagus Fadli, tempat lahir Serang, 21 April 2002. Umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, bangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal PBL, agama Islam, pekerjaan serabutan. Laku terdakwa dalam dugaan tindak pidana pasal 363 KUHP. Majelis hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami penasihat hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di sidang yang terhormat ini. Tentunya harapan kami pembelaan ini dibacakan di hadapan serta disampaikan kepada yang mulia majelis. Sidang lanjutan perkara pidana PN Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177P.B garis miring 2021 garis miring PH BTN atas nama terdakwa Tubagus Fadli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap Pak Hakim. Putusan nomor 1777 P.B garis miring 2021 garis miring PM.BTN. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Banten yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Tubagus Fadli, tempat tanggal lahir Serang 21 April 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal TBL, agama Islam, pekerjaan serabutan. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum. Terdakwa ditahan. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banten tentang menunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang pertama. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya agar majelis hakim memutus: 1. Menyatakan terdakwa Tubagus Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP sesuai dakwaan primer kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tubagus Fadli dengan pidana penjara selama 7 tahun. Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 buah plat nomor B4460 TIR dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pak Muhammad Fakih Rufiddin. 4. Menetapkan supaya terdakwa Tubagus Fadli dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini mengadili menyatakan terdakwa Tubagus Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Tubagus Fadli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah plat nomor B4460 TIR dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi
Muhammad Fakir Fikri. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banten pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Aldi Farhan Muzaffar selaku Ketua Majelis ditandatangani. Lili Harliani selaku Hakim Anggota 1 ditandatangani. Iskal Vanessa selaku Hakim Anggota 2 ditandatangani. Amarek Yusela selaku Panitra Pengganti ditandatangani. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Pada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan sumut PN Banten dengan nomor reg titik 2 1777 titik B garis miring 2021 garis miring PN BTN atas nama terdakwa Tubagus Fadli. Terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan sumut PN Banten dengan nomor reg titik 2 1777 titik B garis miring 2021 garis miring PN BTN atas nama terdakwa Tubagus Fadli dinyatakan